Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinta Aflah Mayasmi dengan NIM 230422216, Prodi Ilmu Administrasi Negara. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan materi mengenai konsep dasar ekonomi. Konsep ekonomi. Ekonomi adalah studi tentang perilaku manusia dan masyarakat dalam memilih, menggunakan sumber daya yang langka, dan memiliki kebutuhan yang tidak terbatas. Ekonomi sebagai ilmu. Menurut Adam Smith, ilmu ekonomi adalah ilmu sistematis yang mempelajari tingkah laku manusia dalam usahanya untuk mengalokasikan sumber daya yang terbatas serta untuk mencapai tujuan tertentu. Menurut Abraham Maslow, ilmu ekonomi adalah salah satu bidang pengkajian di mana ilmu ini mencoba untuk menyelesaikan masalah atas keperluan manusia melalui berbagai sumber ekonomi yang sudah ada berdasarkan kepada teori dan prinsip tertentu dalam suatu sistem ekonomi yang sudah dianggap efektif dan efisien. Pembagian ilmu ekonomi dibagi menjadi tiga. Yang pertama, ekonomi deskriptif, menggambarkan keadaan perekonomian yang sebenarnya terjadi di masyarakat. Contohnya, jumlah angkatan kerja, struktur serikat buruh, dan asal-usul serta sejarah lembaga ekonomi. Yang kedua, teori ekonomi, berusaha menggeneralisasi data-data ekonomi dan memberikan penafsiran atas data tersebut. Teori ekonomi ini dibagi menjadi dua. Yang pertama, ekonomi mikro, membahas ekonomi dalam skala perusahaan. Dalam ekonomi mikro, kesejahteraan dapat tercapai tanpa campur tangan pemerintah. Yang kedua, ekonomi makro, membahas ekonomi secara nasional atau negara. Dalam ekonomi makro perlu adanya campur tangan pemerintah. Yang ketiga, ekonomi terapan, merupakan cabang ilmu ekonomi berdasarkan bukti empiris. Perbandingan dasar pemikiran ekonomi. Secara klasik, tidak perlu adanya campur tangan pemerintah dalam kegiatan ekonomi. Campur tangan pemerintah hanya dibatasi pada kegiatan seperti pertahanan, keamanan, hukum, dan peradilan, serta penyediaan prasarana umum yang tidak dapat disediakan oleh swasta. Yang kedua, menurut Keynes, perlunya campur tangan pemerintah dalam kegiatan ekonomi. Campur tangan pemerintah bertujuan untuk mengatasi permasalahan ekonomi seperti inflasi, pertumbuhan ekonomi, pengangguran, dan lain-lain. Kegiatan ekonomi. Produksi. Produksi adalah kegiatan menambah kegunaan suatu benda atau menciptakan barang baru sehingga lebih bermanfaat untuk memenuhi kebutuhan hidup. Kegiatan menambah manfaat baru barang produksi dibedakan menjadi dua, yaitu barang konsumsi. Barang konsumsi adalah kegiatan yang siap dipakai konsumen. Yang kedua, barang modal. Barang modal adalah barang yang digunakan untuk menghasilkan barang berikutnya. Jasa yang langsung dapat memenuhi kebutuhan adalah jasa yang diberikan secara langsung kepada konsumen dan tidak dapat disimpan sebagai persediaan. Contohnya adalah jasa salon, jasa pijat, dan jasa dokter. Sedangkan jasa yang tidak langsung dapat memenuhi kebutuhan adalah jasa yang tidak diberikan secara langsung kepada konsumen dan dapat disimpan sebagai persediaan. Contohnya adalah jasa pengiriman, jasa perbankan, dan jasa asuransi. Distribusi. Distribusi adalah penyaluran atau penyampaian barang dan jasa dari produsen ke konsumen. Proses penyaluran distribusi dapat dibagi menjadi dua kelompok, yaitu distribusi langsung adalah proses penyaluran barang dan jasa langsung dari produsen ke konsumen, sedangkan distribusi tidak langsung adalah proses penyaluran barang dan jasa dari produsen ke konsumen dengan perantara. Konsumsi. Konsumsi adalah suatu kegiatan yang bertujuan mengurangi dan menghabiskan daya guna suatu benda, baik berupa barang maupun jasa, untuk memenuhi kebutuhan dan kepuasan secara langsung. Konsumsi dapat dibagi menjadi dua kelompok, yaitu konsumsi langsung adalah pengkonsumsian barang dan jasa untuk kebutuhannya. Konsumsi tidak langsung adalah pemakaian barang dan jasa yang langsung memenuhi kebutuhan pengguna. Perekonomian dua sektor terdiri dari rumah tangga dan perusahaan, sedangkan perekonomian tiga sektor meliputi rumah tangga, perusahaan, dan pemerintah. Dalam perekonomian tiga sektor, peran pemerintah menjadi tambahan dan melibatkan fungsi-fungsi seperti pengaturan, kebijakan, pembelanjaan, dan penerimaan sumber ekonomi dari sektor rumah tangga. Sementara itu, dalam perekonomian dua sektor, interaksi terjadi antara rumah tangga dan perusahaan tanpa keterlibatan pemerintah. Perekonomian tiga sektor mencerminkan model ekonomi yang lebih kompleks dengan adanya campur tangan pemerintah dalam kegiatan ekonomi, sementara perekonomian dua sektor merupakan model yang lebih sederhana tanpa keterlibatan pemerintah. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.